Selamat datang kembali di pembelajaran kimia. Ada baiknya sebelum kita memulai materi, kita berdoa terlebih dahulu. Materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah konsep reaksi reduksi oksidasi. Tapi sebelum kalian lanjut ke materi ini, sebaiknya kalian sudah menguasai materi persamaan reaksi kimia dan cara menentukan bilangan oksidasi. Jika sudah selesai, silahkan lanjut ke video ini. Jika belum, silahkan cek link video sebelumnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita banyak menemukan fenomena-fenomena yang melibatkan reaksi kimia. Misalnya, proses fotosintesis pada tumbuhan, proses perkaratan besi, pembakaran kertas dan logam, proses respirasi yang terjadi pada tubuh kita, dan masih banyak lagi. Semua reaksi sebelumnya merupakan contoh reaksi reduksi oksidasi. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu jenis reaksi kimia, yaitu reaksi redoks, mulai dari konsep reaksi redoks berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen, perpindahan atau transfer elektron, dan perubahan bilangan oksidasi. Mulai pembahasannya dengan mengenal reaksi reduksi oksidasi. Reaksi reduksi oksidasi dikenal juga sebagai reaksi transfer elektron atau perpindahan elektron. Reaksi redoks banyak yang kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah kerja cairan pemutih pada noda pakaian, pembentukan karat besi, dan peristiwa fotosintesis pada daun tanaman hijau. Selain itu, sebagian besar unsur logam dan non-logam diperoleh dari bijinya melalui proses oksidasi reduksi. Redoks dimulai pada abad ke-16 berdasarkan eksperimen Boyle. Kemudian, pada abad ke-17, George Stahl juga mengemukakan bahwa apabila benda dibakar, maka benda itu akan kehilangan sesuatu. Dan pada tahun 1772, Lavoisier mengatakan bahwa bertambahnya berat logam bila dibakar karena adanya reaksi antara logam tersebut dengan gas yang ada di udara atau oksigen. Nah, dari sinilah lahir klasifikasi reaksi suatu zat dengan oksigen yang disebut dengan reaksi redoks. Contoh penerapan reaksi redoks dalam kehidupan yang pertama adalah proses pembakaran. Proses pembakaran banyak digunakan untuk berbagai keperluan baik rumah tangga maupun industri. Pembakaran pada dasarnya merupakan reaksi suatu zat dengan oksidator yang biasanya adalah oksigen. Dua adalah pengolahan logam dari bijinya. Sebagian besar logam diperoleh dengan cara mereduksi bijinya. Dan yang ketiga adalah proses pemutihan. Zat pemutih adalah senyawa yang dapat digunakan untuk menghilangkan warna benda seperti pada tekstil, rambut, dan kertas. Contoh yang keempat, pelapisan logam dengan logam lain. Pelapisan logam menggunakan listrik yang dikenal dengan istilah electroplating. Electroplating biasanya dilakukan terhadap logam-logam yang reaktif supaya tahan lama. Dan yang kelima, pengawetan bahan makanan. Bahan makanan bisa rusak karena proses oksidasi. Untuk menghindari proses oksidasi, makanya pada makanan ditambahkan zat antioksidan, misalnya BHA dan BHT. Secara alami, reaksi redoks selalu berlangsung di sekitar kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah pada proses perkaratan logam dan pada film fotografi yang dibuat dari plastik yang dilapisi dengan gelatin yang mengandung miliaran butiran perak bromida. Pada awalnya, pengertian oksidasi dan reduksi dikaitkan dengan oksigen. Sumber oksigen pada reaksi oksidasi disebut dengan oksidator. Contoh reaksi oksidasi misalnya pada perkaratan logam, pembakaran gas alam atau metana, dan oksidasi glukosa dalam tubuh. Berikut ini ditampilkan persamaan reaksi dari beberapa contoh reaksi oksidasi. Yang pertama, reaksi perkaratan logam pada logam besi, magnesium, seng, dan aluminium. Perhatikan baik-baik posisi gas oksigennya. Contoh reaksi oksidasi lain yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari adalah pada proses pembakaran gas alam atau metana atau gas LPG. Kemudian yang ketiga, proses oksidasi glukosa dalam tubuh. Berbeda dengan reaksi oksidasi, reaksi reduksi banyak dilakukan pada pengolahan biji logam. Zat yang menarik oksigen pada reaksi reduksi disebut dengan reaksi reduktor. Contoh reaksi reduksi yang banyak terjadi misalnya reduksi biji besi atau hematit dengan karbon monoksida. Yang kedua, reduksi kromium 3 oksida dengan aluminium. Dan yang ketiga, reaksi tembaga 2 oksida dengan gas hidrogen. Dari contoh persamaan reaksi kimia yang kita lihat sebelumnya,
Pada reaksi reduksi, gas oksigen atau O2 akan berada di ruas sebelah kanan sebagai produk. Sedangkan pada reaksi oksidasi, gas oksigen atau O2 akan berada di ruas sebelah kiri atau sebagai reaktan. Karena tidak semua reaksi kimia melibatkan pengikatan dan pelepasan oksigen, maka konsep reaksi redoks berkembang ke transfer elektron. Nah, pada reaksi ini, untuk reaksi reduksi, elektronnya berada di ruas sebelah kiri reaksi atau sebagai reaktan. Sementara itu, pada reaksi oksidasi, elektronnya berada di ruas sebelah kanan reaksi atau sebagai produk. Konsep reaksi redoks yang melibatkan perpindahan elektron ini hanya bisa terjadi pada senyawa ionik saja, sedangkan tidak pada senyawa kovalen. Oleh karena itu, muncullah konsep reaksi redoks yang ketiga, yaitu berdasarkan perubahan bilangan oksidasi atau biloks. Dengan konsep bilangan oksidasi, reaksi oksidasi dan reduksi didefinisikan sebagai oksidasi adalah peningkatan bilangan oksidasi. Misalnya pada reaksi berikut, bilokseng awalnya 0, setelah reaksi biloksnya menjadi positif 2. Dari 0 ke positif 2, biloksnya bertambah, berarti ini adalah reaksi oksidasi. Sedangkan reduksi adalah kebalikan dari reaksi oksidasi. Reaksi reduksi adalah reaksi penurunan bilangan oksidasi. Oksidasi tidak berlangsung dengan sendirinya, tetapi disertai reaksi reduksi dan sebaliknya. Reaksi di mana terjadi reaksi reduksi dan oksidasi, penurunan dan kenaikan bilangan oksidasi disebut dengan reaksi redoks. Untuk lebih jelasnya bisa kalian lihat pada persamaan reaksi berikut. Saat bilangan oksidasi tembaga turun dari positif 2 ke 0, di sisi lainnya bilangan oksidasi aluminium naik dari 0 menjadi positif 3. Sehingga bisa disimpulkan bahwa berdasarkan konsep reaksi redoks, reaksi reduksi merupakan reaksi yang mengalami penurunan bilangan oksidasi, sedangkan oksidasi merupakan reaksi yang mengalami kenaikan bilangan oksidasi. Memahami ketiga konsep reaksi reduksi dan oksidasi, kita lanjut ke pembahasan tentang pengertian reaksi autoredoks, oksidator, dan reduktor. Kita bahas satu persatu. Oksidator merupakan zat yang mengoksidasi zat lain, tetapi zat tersebut mengalami reaksi reduksi atau penurunan biloks. Ciri-cirinya memiliki biloks tinggi, dalam bentuk molekul maupun ion mudah mengikat elektron, dan dalam sistem periodik unsur ada di sebelah kanan. Sedangkan reduktor adalah zat yang mudah mereduksi zat lain, tetapi zat itu sendiri mengalami oksidasi. Ciri-cirinya memiliki biloks rendah, dalam bentuk molekul maupun ion mudah melepas elektron. Dalam sistem periodik unsur terletak di golongan 1, 2, 3, 6, dan 7. Ada dua jenis reaksi autoredoks. Yang pertama, reaksi disproporsionasi dan reaksi komproporsionasi. Reaksi disproporsionasi adalah reaksi redoks dengan satu jenis atom yang bilangan oksidasinya berubah mengalami oksidasi dan reduksi sekaligus. Untuk contoh persamaan reaksinya bisa kalian lihat sebagai berikut. Komproporsionasi merupakan kebalikan dari disproporsionasi. Selain reaksi redoks, juga ada reaksi non-redoks. Yang termasuk reaksi non-redoks adalah reaksi penggantian, pengendapan, dan reaksi asam basa. Setelah memahami uraian materi dan contoh soal yang telah dipaparkan sebelumnya, untuk memantapkan pemahaman kalian tentang konsep reaksi reduksi oksidasi, silahkan kerjakan latihan soal berikut sampai selesai. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.